kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam artian adalah pengajaran ya, karena kita berfokus sebagai tugas guru itu mengajar di kelas melalui pembelajaran yang efektif dan mendalam. Belajar yang efektif itu yang kayak apa sih? Oh, yang menyenangkan. Pertama harus menyenangkan dulu. Kemudian ya di sini ada relevan. Relevan itu apa? Sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan siswa. Kemudian juga meningkatkan kesadaran. Tujuan akhirnya adalah kesadaran. Tandanya begitu. Dan supaya efektif bagaimana? Tentu kita harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai, yang relevan. Kemudian menggunakan, kalau zaman sekarang ya teknologi, menggunakan media yang melibatkan teknologi informasi. Supaya apa? Supaya menarik tentu saja. Dia juga bisa memberikan contoh-contoh kehidupan yang lebih real. Karena kalau mau membawa masyarakat sekolah itu kan susah. Nah, kita bisa membuat videonya atau mengambil video-video yang sudah ada untuk memberikan contoh-contoh. Jadi antara lain seperti itu, menggunakan media, kemudian memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian merancang pembelajaran dengan yang tadi disebut ya pada kurikulum sebelumnya, differentiated learning. Apa itu? Kita merancang pembelajaran itu tidak satu untuk semua, begitu tidak. Tapi kita harus memperhatikan siswa kita. Siswa kita masing-masing itu ada minatnya yang berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda, lalu gayanya juga beda-beda, kemampuannya juga beda. Nah, itu kita harus merancang supaya sesuai dengan siswa kita, yang dinamakan dengan differentiated learning. Lalu ada yang baru lagi ya, dinamakan deep learning. Deep learning, pembelajaran yang mendalam. Itu tujuannya tentu supaya pembelajaran itu efektif. Nah, fokus kita tentu pada deep learning ini ya, meskipun ya masih baru, barangkali belum diluncurkan secara resmi di sini. Tapi sebenarnya deep learning itu sudah ada dalam kehidupan kita sejak zaman dulu. Nah, menurut Bapak Ibu apa itu deep learning? Nah, siapa yang mau berpendapat? Ibu Eni mungkin? Deep learning itu yang seperti apa Ibu? Pembelajaran yang mengesankan. Pembelajaran yang mengesankan, yang mengesankan. Jadi menyenangkan dan meninggalkan kesan yang bagus gitu ya, dalam pengajaran yang mengesan. Oke, bagus. Yang lain lagi, deep learning, pembelajaran mendalam, terkesan gitu ya. Apa lagi? Mendalam, bermakna. Sebenarnya daftar nama. Bapak Agus Purnomo. Pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang seperti apa ya kira-kira ya Pak ya? Pembelajaran mendalam itu adalah penyampaian materi bisa dipahami oleh anak baik dengan menggunakan metode, menggunakan media dan sebagainya. Yang penting anak itu bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru, menggunakan metode yang tertentu, media yang bagus, gitu ya. Bisa memahami pelajaran yang disampaikan guru. Menurut Pak Gus Ya, menurut Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus, betul sekali. Ya, bisa memahami materi yang disampaikan. Menurut Dr. Agus. Menurut Bapak Mugianto. Iya. Tuh kan, kena deh. Tuh, gimana Pak? Untuk Pak Agus orang bernaga. Jadi untuk pembelajaran yang mendalam menurut saya, karena saya juga belum membaca secara kajian teorinya, yaitu pembelajaran yang sampai
siswa itu benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa nanti akan bisa menghadapi kehidupan itu dengan keterampilannya, life skill gitu ya. Oh iya, iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada tambahan ya dari Pak Agus tadi. Kalau tadi kan bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah ini di samping memahami pengetahuan juga memiliki keterampilan, life skill. Dan life skill itu bisa dibawa ke dalam kehidupan yang nyata, kehidupan sehari-hari. Yang betul itu. Jadi bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan, keterampilan, dan dibawa dalam kehidupan relevan. Ya, bagus sekali. Nah, ada lagi yang mau menambahkan barangkali? Bapak Murbono mungkin? Ada nggak? Pengetahuan, keterampilan, kemudian bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki life skill yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi Pak? Coba kira-kira. Ya, solutif. Solutif, maksudnya solutif. Belajarnya bisa mengakibatkan menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan. Bisa memecahkan masalah dalam kehidupan dalam banyak hal. Ya, ya. Nah, itulah ya, mendalam. Jadi mendalam itu sampai dalam, sampai esensinya gitu ya. Tidak hanya di permukaan, tidak hanya superficial. Ya, tentu saja. Nah, barangkali saya akan berikan contoh. Kalau teorinya nanti bisa dilihat di sini ya, tanda-tandanya apa, misalnya. Nah, ini tadi deep learning. Ini masalah. Deep learning itu tandanya apa sih? Ada mindful, kemudian ada joyful, kemudian bisa berpikir kritis, kreatif, lalu diterapkan dalam konteks nyata. Ya sesuai dengan yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Nah, mari kita sekarang bandingkan dalam kehidupan kita yang nyata ya. Saya tidak akan berbahasa Inggris di sini, tapi saya bertanya Bu Eni Munawaroh ya Bapak Ibu. Dalam satu kelompok dasawisma, dalam satu kelompok PKK. Nah, kalau dalam dasawisma itu, ketika kita itu amalan itu ya Bu Eni ya, kita akan seperti menyanyi itu. Kita akan menyebutkan Asmaul Husna, kemudian sifat-sifat wajib Allah, macam-macam itu dalam bentuk lagu. Misalnya wujud kita bako, kayak gitu itu setiap kumpulan dinyanyikan itu. Nah, jadi kalau kita mengajar, tentu pertama kita bisa mengucapkan ya. Jadi kalau dalam kehidupan di kampung itu biasanya anak-anak itu belajar mengaji dan diajari cara mengucapkan yang benar. Nah, setiap sore saya dulu ketika kecil juga ngaji seperti itu. Yaitu belajar mengucapkan dengan benar. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Nah, supaya kita bisa ya itu supaya hafal gitu. Kemudian ada disuruh menghafalkan ayat-ayat Al-Quran begitu ya. Kemudian tadi sifat-sifat wajib Allah itu ada 20 itu supaya hafal apa? Oh, dimasukkan ke dalam lagu. Kenapa? Karena kalau kita belajar melalui lagu itu biasanya karena diulang-ulang berkali-kali itu akan hafal. Yang lain itu lupa semua, kalau yang dimasukkan dalam lagu itu hafal. Itu ibu-ibu itu juga hafal mungkin ya. Seperti anak saya dulu ketika sekolah SD waktu itu ya belajar bahasa Arab. Ditanya sekarang itu gak ada yang nyender sama sekali, lupa semua. Yang diingat itu hanya yang ada di dalam lagu. Lagunya itu begini. Ahlan wa sahlan ahlan bik. Kaifa haluk ana bi khairin syukran. Masmuk ismi Dahlia. Min aina anta ana min Yogyakarta. Cuma itu yang dihafal. Nah, itu bukti bahwa pengetahuan yang dimasukkan dalam lagu itu bisa diingat sampai kapanpun. Kenapa? Karena diulang. Bisa mengucapkan, bisa menghafal. Ini masih levelnya masih di permukaan, superficial gitu.
kadang-kadang bisa mengucapkan seperti anak saya itu tadi, itu namanya Dahlia. Makanya tanya, Masmu ismi Dahlia, hafalnya itu. Tapi orang tetap tanyain maknanya apa, nggak tahu. Alam masalah tak orang belum embuh. Kayak halu apa embuh. Bisa mengucapkan hafal, tapi tidak tahu maknanya. Maka dalam dasar wisma itu tadi ya Bu ya, selain itu menghafalkan sifat-sifat Allah, juga ada terjemahannya. Wujud mesti ono Allah. Gitu. Saya juga ikut hafal karena setiap hari ikut dasar wisma. Oh, setiap 2 minggu sekali. Bidang jihin Allah, begitu seterusnya begitu. Tapi terus ngopo, ini masih permukaan ya. Bisa mengucapkan, bisa hafal, ada juga bisa menyebutkan terjemahannya. Tapi apakah ibu-ibu itu tahu maksudnya? Kira-kira tahu nggak Bu? Sebagian ada yang tahu, sebagian bisa mengucapkan tapi nggak tahu maknanya. Iya, ya, saya setuju itu. Bahkan menurut saya itu sebagian besar tidak tahu maknanya. Nah itu sangat permukaan itu. Bahkan ada ilmu mudaneni Allah. Ilmu kok mudaneni itu maksudnya apa sih? Padahal mudaneni itu kan menuruti gitu ya, menuruti apa yang diinginkan oleh hambanya. Padahal ilmu itu kan ilmu, memiliki pengetahuan, tapi mereka nggak pernah bertanya itu. Hanya mengucapkan saja ilmu dan ini Allah, itu sampai selesai itu. Ini pembelajaran yang masih superficial, masih sangat permukaan. Nah, tentu saja kita kalau mengajar tidak hanya sampai berhenti di situ ya, bisa mengucapkan, bisa hafal, bisa menyebutkan terjemahannya, tapi tidak tahu maknanya. Kita harus lanjutkan support. Terus apa sih artinya? Nah, sayangnya dasarnya kami belum sampai ke sumbernya itu. Mestinya kan harus dijelaskan lagi ya. Sifat-sifat Allah ada 20, dibagi menjadi 4 bagian besar misalnya ya. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, kemudian ada sifat makna ini ya. Mestinya gitu ya. Itu sifat wajib bagi Allah, wujud. Itu wajibnya Allah. Berarti kalau manusia hamba berarti kan tidak wujud sebenarnya ya. Tapi kan nggak pernah sampai ke situ. Sehingga hanya sekedar bisa mengucapkan. Nah, deep learning itu harus dilanjutkan sampai memahami maknanya, maksudnya apa. Nah, mestinya terus ada kajian-kajian seperti di manakib itu ya begitu. Dijelaskan sifat wajib Allah dibagi menjadi 4 bagian misalnya ya. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, ma'ani dulu baru maknawiyah. Mestinya sampai ke situ. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sifat ini misalnya ya? Sifat ma'ani misalnya. Ada kodrat, irodat, ilmu, hayat sama basor, kalam. Kemudian ada itu tadi saya menyebutkannya bisa yang ilmu mudanani Allah lagi. Tapi mudanani itu apa juga nggak ngerti. Nah, maksudnya dibahas di situ. Itu sebenarnya adalah sifat-sifat Allah. Berarti manusia itu tidak memiliki sifat itu. Lah kok ngaku berilmu, ngaku ngerti, ngaku bisa melihat, ngaku bisa mendengar. Nah, itu namanya orang itu cenderung ngaku aku sifatnya Gusti Allah, sampai ke situ. Nah, itu pemahaman barangkali. Nah, pemahaman ini kemudian dibawa lagi ke dalam pembiasaan, kemudian menjadi sifat hidup atau gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membiasakan ya bisa dengan tadi itu, ada yang berpikir berkali-kali kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya kita harus selalu seperti itu. Saya pernah ya masuk sih sedikit aja. Saya bukan pengikut thariqah tertentu ya. Cuma untuk supaya kita itu selalu ingat itu setiap sholat subuh itu disuruh mengatakan la qadirun ilallah, la muridun ilallah, la hayyun ilallah, la alimun ilallah,
la basirun illa Allah, la samiun illa Allah, la mutakalimun illa Allah, la maujudun bil haqq illa Allah. Itu suruh mengucapkan setiap hari subuh. Nah itu adalah membentuk kebiasaan, maksudnya begitu. Mungkin itu yang kalau kita ya barangkali tadi yang hanya bisa mengucapkan, bisa menyebutkan arti, kemudian sama apa ya permukaan gitu, jadi masih sangat superficial. Dan masuk ke dalam lagi maknanya apa, dan dibuatlah pembiasaan. Barangkali kalau dalam agama itu masuk ke thariqah gitu ya Pak ya. Jadi kita harus mengucapkan misalnya la ilaha illallah sekian kali, Allah sekian kali, hu Allah sekian kali. Lalu yang tadi itu habis subuh mengucapkan kayak gitu supaya kita tuh masuk ke sini terbiasa. Nah kalau kita sudah sampai ke situ, kemudian kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, bahwa kita itu tidak tahu apa-apa, kita itu tidak hidup, tidak wujud, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berkata apa-apa. Kita bisa begitu karena Allah, ada roh di dalam kita, ada hidup di dalam kita, dan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, harapannya apa? Supaya kita membentuk karakter, tidak sombong, gitu ya, tidak merasa tahu, tidak bisa gini-gini. Kita hanya begitu karena Allah. Cuma sayangnya selama ini pembelajaran kita itu tidak di seperti itu, tetapi hanya sampai ke superficial learning, pembelajaran yang ada di permukaan saja. Nah barangkali saya masih itu ya, kalau subuh habis adzan subuh gitu ya, kemudian ada di mushola tertentu barangkali agak dari arah utara itu ya, itu ada pemimpin yang mushola itu akan melafatkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu dengan cepat sekali dan berkali-kali. Ibu pernah dengar? Ya itu seperti itu. Barangkali ada dogma semacam itu. Kalau kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sekian kali itu dapat pahala sekian barangkali. Sehingga itu diamalkan pakai pengeras suara. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim begitu terus. Padahal kan bukan kok itu ya Pak ya. Tapi untuk dibawa dalam kehidupan sehari-hari, dipahami, kemudian menjadi sifat kita. Itulah contoh deep learning, sehingga akan membentuk karakter kita. Karena kalau kita mendidik manusia itu katanya ya harus menjadi orang yang itu tadi paham tentang dirinya. Siapa sih kita ini? Kemudian apa tujuan hidup kita ini? Dan kemudian kita nanti akan kemana? Katanya begitu. Harus begini ya. Oh kok bisa gerak ya? Oh ada roh di dalam diri kita yang bisa menggerakkannya Allah. Sekarang nggak akan sampai ke situ ya. Kemudian joyful, apakah menyenangkan? Ya mungkin ya kan nyanyi-nyanyinya juga belum. Kemudian melibatkan olah pikir. Ya kalau mendalam tentu harus dipikirkan. Ternyata kita begini, lalu implikasinya bagaimana? Itu yang sehari-hari kita itu belum sampai ke mindful, belum sampai ke olah pikir seperti itu. Nah barangkali yang kebiasaan saja kita sholat itu dalam tahiyat akhir itu di sana menyebut Nabi Muhammad, tapi kok menyebut juga Nabi Ibrahim ya? Kenapa? Padahal kan kita umat Muhammad. Nah mereka tidak akan pernah berpikir ke sana. Kenapa? Kama sholatan ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Dawud. Nah itu dalam pelajaran agama kita itu nggak pernah sampai berpikir kritis, lalu memikirkan kok begini kenapa, kok begini kenapa, itu nggak pernah. Ya, jadi hanya dogma dan doktrin. Nah akibatnya ya seperti ini. Jadi pemahaman superficial sehingga dikatakan bahwa umat Islam itu jumlahnya sangat banyak, tapi seperti buih di lautan, itu tidak punya kekuatan karena pemahamannya sangat dangkal. Nah, akhirnya sampai berpikir kritis. Nah, kreativitas itu ya, barangkali kalau kita bicara tentang agama, kreativitas itu nanti akan dihubungkan dengan bid'ah.
Nah, yang kreativitas itu dalam kehidupan, ya kehidupan sehari-hari itu sangat perlu itu kreativitas itu. Kalau kita hanya sama dengan zaman dulu, ya kita nggak akan maju-maju dan akan ketinggalan. Maka kreativitas itu juga sangat penting. Nah, jadi memang idealnya ya Tuhan. Kita nggak bisa hidup hanya dengan kaidah-kaidah agama saja. Kita juga perlu mengembangkan pengetahuan, teknologi. Nah memang mau tidak mau kita juga menggunakan itu. Iya, mau pergi haji mana mungkin lah kita jalan kaki, tidak mungkin. Kita akan naik pesawat. Siapa yang buat pesawat? Ya barangkali orang-orang Israel gitu ya. Lalu kita benci orang Israel. Nah, gimana ini yang buat pesawat orang Israel ya? Padahal kita menggunakan Israel, menggunakan pesawat untuk pergi ke sana. Itulah holistik. Makanya kita juga harus itu tadi mengajarkan bahwa qul huwallahu ahad itu tadi. Kita ini adalah satu kesatuan. Ya, orang itu punya peran dan fungsi masing-masing. Kita menjadi seperti ini, alhamdulillah. Orang lain seperti itu, jangan menganggap ya kayak gitu itu semuanya dosa dan tidak bisa masuk surga. Memang surga hanya milik kita saja. Nah, mereka juga ciptaan Allah. Mereka bisa berbuat seperti itu juga ada Allahnya di dalamnya. Karena sebenarnya manusia itu tadi ya tidak tahu apa-apa. Mereka kok pandai sekali. Yang pandai itu Gusti Allah ada di situ. Nah inilah pembelajaran mendalam. Jadi kita akan sampai ke luas sekali ya. Sampai ke hubungan internasional, toleransi, beragama dan lain-lain. Nah ini prinsip pembelajaran mindful itu tadi ya, 3 hal. Jadi ada mindful, meaningful, joyful. Nah joyful pertama kali ini adalah yang menyenangkan. Supaya menyenangkan apa? Ya pakai media-media yang menarik, pakai kegiatan-kegiatan yang menarik. Tidak hanya suruh mendengarkan saja, perlu juga disuruh melakukan sesuatu, membuat sesuatu supaya menyenangkan. Menggambar, mewarnai, memasangkan, kayak gitu. Dan latihan mengucapkan, berpasangan dan lain-lain supaya menyenangkan. Meaningful, bermakna. Itu tadi. Suruh mengucapkan kayak gini berkali-kali, maknanya apa? Itu harus ada maknanya. Dan itu dalam Torikoh itu suruh mengucapkan Allah 3.000 kali ya, 3.000 kali. Setiap kali sholat, juga berpikir kenapa, enggak apa gitu ya, dilakukan saja. Ternyata itu bermakna itu setelah kita keluar. Allah itu ketika kita mau dari orang lain, pengemis, jangan sampai kita menghina Allah. Ada Allahnya di sana. Ada orangnya baik sekali, supaya kita tidak komplain, tidak memarahi orang yang baik. Ada Allahnya di sana. Dia begitu juga karena dikenakan Allah. Hilang. Ada orang yang suka ngadu-adu, ada Allahnya. Ya sudahlah kalau begitu, akhirnya kan ke situ. Iya, meaningful, tidak suruh mengucapkan Allah 3.000 kali, tapi nggak ada maknanya. Meaningful, mindful, melibatkan pikiran. Jadi kita harus berpikir, kok begini, kenapa? Jadi melibatkan berpikir secara kritis, critical thinking. Nah itu tadi meaningful ya. Nah ini pelajaran bahasa Inggris tidak usah saja ya. Nah ini tadi tentang pembelajaran yang mendalam. Nah kalau mendalam cukup efektif. Itu tadi siswa senang, siswa paham, punya keterampilan, bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga bisa membentuk karakter. Nah inilah sampai kepada karakter, tidak hanya pandai mengucapkan tapi tidak memperbaiki karakter. Nah inilah pembelajaran mendalam untuk mengarah ke pembelajaran yang efektif. Nah itu nanti yang lain-lain akan disampaikan ya untuk berbagai macam pendekatan oleh Pak Askar. Saya hanya sampai di sini. Nah kalau Bapak Ibu barangkali ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan.
Baik, untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan tentang deep learning, ya, silakan. Mungkin dalam pembelajaran sehari-hari menemukan masalah ketika mau menerapkan deep learning dan lain sebagainya, maka silakan ditanyakan ke Bapak Ibu. Mumpung di sini ada narasumber yang memang sudah sangat memahami tentang deep learning ini, ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kendala-kendala, mengalami kendala apa ketika belajar deep learning dan ingin ditanyakan? Mungkin ada tips untuk biar berkesan terus sampai nanti mungkin dewasa gitu. Untuk anak ya, untuk anak. Tergantung pelajarannya apa ya? Kebetulan bahasa Inggris ini Bu. Bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris di learning ya, Bu ya. Jadi pertama kita akan mengajari mengucapkan dengan benar. Misalnya kita akan mengajarkan perkenalan. Kita ajari mengucapkan salam. Good morning, how are you? Kita ajarkan dulu. Kemudian tanya kabar, kemudian memberikan jawaban. Misalnya good morning, how are you? I'm very well, thank you. Sampai di situ. Itu tidak take. Kemudian mungkin ditambah lagi ya, bertanya nama, berkenalan. Tanya nama itu misalnya, what's your name? Mungkin yang satu diajarin cara menjawab. Jawabnya, my name's Andina. Itu dilatihkan. Kita suruh bertanya berkali-kali, what's your name? My name's apa? Kemudian bekerja pasangan. Pasangan menanyakan, memberi salam, menanyakan kabar, tanya tentang nama, tanya tentang alamat. Itu latihan di kelas gitu ya, latihan kelas. Nah supaya hafal, kadang-kadang ada yang baca. Good morning to you, good morning to you, good morning, good morning, good morning to you. Misalnya saya lihat itu ngajari supaya apa? Ingat. Bisa mengucapkan ingat dengan lagu-lagu anak-anak itu banyak sekali. Ngajarkan itu mas seperti itu. Nah kemudian dibawa untuk komunikasi antar teman. Nah kemudian nanti dibawa keluar. Dibawa keluar misalnya melakukan kerja proyek. Untuk apa? Untuk melakukan wawancara kepada Pak Guru. Nanti ajarin lagi yang caranya bagaimana, bertanya dalam bahasa Inggris, kemudian nanti mencatat hasilnya, kemudian nanti melapor. Nah, nanti akan dilaporkan ke kelas. Diajarin cara melaporkannya bagaimana, kemudian dilatih cara mengucapkannya, kemudian disuruh membawakan. Nah itu sudah berhasil, katakanlah yang berhasil, siswa bisa mewawancarai guru, bisa melaporkan hasilnya, kemudian dilaporkan di kelas. Lalu tujuannya apa? Perkembangan teknologi. Nah itu bisa memberikan tugas siswa disuruh membuat konten YouTube, melakukan wawancara kepada guru, dan direkam, kemudian diupload menjadi YouTube. Kemudian nanti beri apa ya? Mencari lah yang menonton live-nya berapa kayak gitu. Nah itu akan diingat tuh karena pelajaran di kelas bahwa dalam kehidupan itu baru contoh perkenalan. Nanti ada konten-konten yang lain yang misalnya kalau kita mengajarkan naratif misalnya dongeng kayak gitu. Kita ajarkan di sini diberi bacaan, bisa membaca. Penelitian dengan membaca dengan bagus tuh pengajaran pronunciation. Cerita dengan membaca saja. Jadi bacaan cerita suruh mereka. Kemudian nanti juga suruh mencari cerita, kemudian menceritakan tanpa teks. Kemudian bisa nanti diupload. Itu akan menjadi peringatan. Jadi bermakna bahwa dalam kehidupan sehari-hari dan menghasilkan sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris bisa sih. Jadi seperti saya juga anak belajar deep learning dari kami dulu. Mungkin biar bisa didengar sama ya. Dulu
hebat ya, bisa memberikan diplomnya sehingga saya sangat berkesan dan akhirnya pengen jadi guru bahasa Inggris ketika ngajar juga seperti beliau. Nah itu yang saya mungkin belum bisa seperti itu, baru belajar Dapat model. istilahnya mungkin belum ada tapi malah Iya, makanya Pak. Jadi sebenarnya deep learning itu konsep lama. Sudah ada sejak zaman dulu. Hanya sekarang diangkat. Daripada nggak pakai kan nggak masuk di sini. Orangnya tetap Istilahnya apa ya? Old value and the new world. Paruh utama dalam masa depan. Iya, betul Pak. Sebenarnya nggak malu ya Bu, kalau ini tapi ini salah Monggo satu gunakan mic-nya biar bisa masuk di rekaman. Rasa penasaran saya Bu, untuk pembelajaran mendalam batasnya sampai mana Bu? Kalau saya kan mengajar bahasa Indonesia gitu, gitu. Sama seperti bahasa Inggris ada pelajaran misalnya teks deskripsi teks kayak gitu. Mendalamnya itu sampai mana ya harus saya mengajak anak-anak itu sampai sejauh mana gitu. Kalau saya tadi mencermati yang disampaikan Ibu sebagai pembukaan tadi kan kayak ketika kita mengucapkan sesuatu kita harus tahu itu apa sih maknanya gitu, kemudian aspek yang lainnya. Nah kalau di pembelajaran kami itu mendalamnya itu sampai apa ya bukan dengan batasnya. Terima kasih. Iya, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kan bahasa kita. Kalau kita mengajarkan teks deskriptif dalam bahasa Indonesia itu jangan hanya bicara tentang teorinya. Teks deskriptif ialah teks yang mendeskripsikan sesuatu. Kemudian teksnya terdiri dari ini, contohnya ini. Kemudian nanti dikasih teks, suruh mana bagian pembukaannya, mana bagian deskripsinya. Hanya seperti itu biasanya. Kemudian menjawab soal-soal. Itu belum deep Pak itu. Kalau deep learning itu harus bisa menerapkan ya, misalnya diberi objek tertentu, siswa bisa mendeskripsikan apa itu. Jadi bisa membuat teks deskriptif yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, kita akan bicara tentang meja ini. Ini ada meja ya. Coba mejanya itu kayak apa sih? Coba dideskripsikan. Nah dia harus bisa mendeskripsikan itu Pak. Caranya bagaimana? Kan tadi sudah diajari ya. Ini adalah meja. Sebutkan dulu misalnya bentuknya setimpal. Berarti sampai misalnya ini contoh masih di teks deskripsi ya Bu? Ya, sampai digunakan. Sampai maksudnya mungkin bisa sampai kita menjelaskan ke anak tentang kata-kata apa aja yang bisa menjelaskan sesuatu yang bisa dicapai panca indera misalnya. Iya. Sampai sedetail itu ya. Iya. Ini adalah bagian dari bahasa Pak. Jadi kalau kita mengajarkan bahasa, teks deskriptif tidak hanya memberikan contoh teks, kemudian bagian-bagiannya tidak, tapi apa yang ada di dalam teks itu, kosakatanya, grammarnya, itu harus diajarkan, sehingga memang bisa dipakai untuk mendeskripsikan barang-barang yang ada di dekatnya yang sejenis. Nah, itu sampai bisa mendeskripsikan, bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Iya, jadi mempelajari kosakata. Bahasa Indonesia sih ucapannya mudah ya. Kalau bahasa Inggris, kosakata itu harus bisa mengucapkan, harus bisa menuliskan. Karena ucapan dan tulisan kadang beda. Tahu maknanya dan bisa menggunakan dalam kalimat. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Yang matematika mungkin aja. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi untuk pembelajaran dikatakan mendalam itu kalau siswa itu selain memahami juga dapat mempraktekkan dan menjadikan karakter. Ya. Tentunya untuk mencapai sampai sedemikian itu memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sementara kita tahu di dalam
kurikulum itu kita dibatasi oleh kompetensi dasar ya Bu ya, yang jumlahnya kadang-kadang tidak sedikit. Nah, untuk mensikapi hal semacam ini kalau saya selesaikan sampai dengan siswa mendalam itu tentunya materi tidak selesai. Nah, sementara kita di sini masih ada SPP, itu tentunya harus kita sampaikan materi. Yang kedua, untuk saya pelajaran matematika kadang-kadang materi itu tidak bisa secara langsung itu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya juga kadang-kadang anak tanya ini gue ngomong juga tidak disinau angel-angel gitu ya. Itu kadang-kadang kita mau menjawab itu juga agak sulit. Nah ini mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang betul itu. Jadi kadang kurikulum itu materinya sangat banyak ya, sangat padat. Dan kalau harus kita ajarkan secara mendalam, itu nanti materinya tidak akan tersampaikan semua. Itu memang iya. Ya itu adalah tantangan ya barangkali bagi kurikulum di Indonesia. Kalau nanti memang materi itu terlalu banyak untuk disampaikan secara mendalam, barangkali akan ada revisi kurikulum ya. Jumlahnya tidak terlalu banyak topik-topiknya, tapi diajarkan secara mendalam sehingga ya dibuat holistik lah. Kalau mengajarkan matematika ya tidak hanya bagian kecil-kecil gitu kan, tapi agak besarnya dulu ya, agak besarnya dulu. Dan dari yang besar itu kemudian nanti diambil bagian-bagian yang sesuai dengan level mereka. Anak SMP itu matematika butuh apa? Nah itu harus diajarkan yang situ. Yang sampai level yang sangat tinggi-tinggi, mungkin sampai kosinus, kosin apa pangkat kayak gitu, mungkin barangkali belum diperlukan ya. Tapi untuk anak SMA, untuk merancang proyek, mungkin mau bikin ukuran pesawat terbang itu barangkali itu diperlukan. Jadi akan dipilih disesuaikan dengan levelnya. Level pendidikan sini mestinya segini. Nah itu juga kalau topiknya bisa terlalu banyak, nanti disesuaikan dengan levelnya saja itu. Yang harus dikuasai itu yang bagian mana gitu. Tapi mereka paham benar. Nah sebenarnya matematika, bahasa itu adalah bagian dari keterampilan hidup. Orang itu nggak bisa hidup tanpa bahasa dan tanpa angka gitu. Nah angka matematika itu sangat dekat dengan kehidupan. Nah biasanya dimasukkan dalam soal-soal cerita itu itu supaya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya anak ini punya uang sekian, uang 5.000, tapi dia harus belanja untuk beli ini sekian. Padahal dia juga harus menabung sekian. Nah padahal juga berjajan. Nah kalau harus menabung sekian beli ini, lalu berapa yang harus bisa yang boleh dia pakai untuk jajan? Itu harus hitung juga Bu. Untuk penerapan matematika dan kehidupan juga ya Bu. Jadi untuk era sekarang itu guru matematika juga tambah tantangan. Kadang-kadang kita mau mengajarkan secara mendalam asalnya dari ini. Dan tentunya anak-anak itu harus berpikir. Nah sekarang itu anak-anak bisa jalan pintas dengan mencari di internet. Itu gimana? Itu tantangan pendidikan kita ya. Adanya perkembangan teknologi itu memang memberikan tantangan baru. Matematika begitu, bahasa juga begitu Bu. Bahasa Inggris itu ya kadang-kadang cuma dimasukkan dalam Google Translate. Mengartikan ya minta sama. Kemudian suruh menulis tes gitu ya, tulis bahasa Indonesia memasukkan ke Google Translate keluar bahasa Inggrisnya. Nah supaya tidak seperti itu, tentu kita itu mengaktifkan pembelajaran di kelas itu Bu. Jadi coba disingkirkan dulu handphonenya. Coba ini dikalikan, dibagi supaya bisa ketemu, bisa ngitung sendiri dengan nalar yang tadi itu diajarkan bagaimana. Itu harus diajarkan ketika di dalam kelas. Nah, perkara nanti kalau di rumah dia begitu hanya mencari dengan menggunakan itu ya
Ya sudah, tapi sudah kita ajarkan yang di sini. Memang kita juga harus mengajarkan penggunaan atau pemanfaatan teknologi itu. Kalau kita menghitung pakai otak kita akan berdos tuh. Nah, kita hitung aja pakai kalkulator. Caranya gini. Mereka lebih canggih dari kita. Nah, itu kita mengajarkan sesuatu yang mereka bisa menggunakan alat, tetapi mereka juga mengembangkan potensinya. Ya, jadi nggak bisa dilarang juga. Memang itu sudah ada di tangan mereka kan. Sedikit tambahan Ibu. Jadi memang AI ini selalu menjadi apa nih? Kalau saya sendiri percaya bahwa teknologi itu seperti pedang bermata dua ya. Selama guru itu mampu meregulasi siswa dan pembelajarannya dengan cukup tertata, artinya bagaimana teknologi itu digunakan, bagaimana aturannya itu jelas, sebenarnya teknologi bisa membantu siswa. Namun keterbatasan tadi, seperti kalau di luar kelas tidak bisa kita batasi ataupun murid itu mencuri-curi pemakaian teknologinya, dan memang pada taraf tertentu itu akan menimbulkan efek negatif. Nah, di sini mungkin strateginya bisa ini Bu, selain tadi membatasi, tapi juga siswa itu bisa diedukasi bagaimana teknologi itu bisa dipakai di dalam pembelajaran dan bagaimana atau mudahnya seperti jangan sampai dipakai berlebihan gitu kan. Ya mungkin dari sisi guru yang bisa dilakukan adalah mengedukasi gitu atau membuat peraturan yang cukup jelas yang sebenarnya siswa itu harus ikuti ketika di dalam kelas. Nah harapannya ini bisa juga siswa itu praktikkan, aplikasikan sudah di rumah atau di luar kelas. Jadi ya setidaknya kita mempunyai aturan yang khusus atau mengenalkan beberapa teknologi yang memang spesifik ke pembelajaran. Karena beberapa teknologi memang dipakai untuk hal-hal yang sifatnya sangat umum sekali, baik untuk pembelajaran ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Dan dari guru sendiri sebenarnya harus mengenalkan, menjelaskan dan memakainya di dalam kelas ya, terutama beberapa teknologi yang kaitannya dengan pembelajaran, baik yang khusus untuk pembelajaran seperti mungkin Padlet atau Mentimeters atau Google Classroom ya. Tapi beberapa teknologi lain yang sifatnya umum seperti ChatGPT itu juga sebaiknya diajarkan penggunaannya secara baik, terutama untuk pembelajaran di dalam kelas. Jadi siswa itu selain bisa memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri, tapi juga bisa mempunyai skills ya dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran sendiri. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan lain dari Bapak Ibu. Sedikit. Ini mungkin ke Bu Jamila. Kami mengalami gini di lapangan ketika mengajar kami kebetulan agama. Inginnya pendidikan yang materi yang kami berikan itu seperti contohnya sholat. Sholat itu kita kan mengharapkan nanti karakter anak bisa baik gitu dengan kita ajarkan sholat. Nah di dalam kelas, di dalam ruangan kita sudah mengajarkan bagaimana cara bacaan sholat yang benar, bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar. Itu ketika dipraktekkan anak sudah bisa. Tetapi kadang kita dalam kehidupan nyata, dalam pembelajaran nyata kita lihat kami sholat berjamaah di sekolah ini kita pantau itu dia tidak menerapkan apa yang sudah dipelajari di dalam kelas. Kadang itu jadi hati ini wah gimana kita bisa memberikan contoh yang mereka berikan kepada kita sudah benar. Tetapi waktu praktek, waktu sholat sesungguhnya itu kok tidak dijalankan seperti itu. Itu kadang
suatu hal yang menjadi beban bagi kami sebagai guru agama. Loh, anak ini bisa, tapi kenapa dia tidak menerapkannya gitu? Karena itu dilema kami sebagai guru agama. Sedihnya di situ. Kadang wah wudhunya kemarin itu dia udah benar, tata cara wudhunya sudah benar. Nah, ketika kita pantau, ini nanti nggak dibukanya sampai situ, segini saja. Kita wah rasanya sedih sekali. Padahal mereka itu sudah bisa gitu. Itu mungkin apakah ada solusi yang bisa kita terapkan supaya anak itu karakternya itu bisa terbentuk dengan sedemikian rupa gitu. Mungkin itu saja. Ya, sudah diajari, sudah bisa ya ketika di kelas. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari tidak dilakukan. Barangkali anak-anak itu belum tahu mengapa begini, mengapa begitu. Ngapain sih harus begitu? Misalnya duduk tahiyat, kakinya harus diginiin gitu. Padahal sakit ya, di pancal ini sakit. Kenapa harus begitu? Nah, perlu diketahui, diberitahu Bu. Kita harus begini itu manfaatnya untuk ini. Itu ada gunanya loh. Nah itu mereka mungkin tidak tahu untuk apa. Jadi ya untuk pelajaran ya oke lah saya bisa. Tapi untuk sehari-hari ngapain susah-susah? Duduk biasa aja. Nggak sesuai dengan diajarkan. Nggak tahu untuk apa. Mungkin nggak tahu untuk apa itu. Tapi soalnya ketika kita menguji gunanya kita sampai ini gunanya ini manfaatnya ini semuanya sudah mereka itu paham gitu. Kalau dikasih tahu paham, tapi kenyataan yang kita hadapi mungkin mungkin lingkungan di sekolah mungkin sudah kadang-kadang anak-anak itu kendalanya bagi kami. Nah, kamu berapa kali sholat dalam satu? 3. Kenapa 3? Sholat duha, sholat zuhur, sholat asar gitu. Di sekolah saja. Di sekolah saja. Jadi mungkin apa itu juga mempengaruhi itu juga kelanjutan. Iya. Memang kalau agama itu nggak bisa hanya di sekolah saja. Jadi peran keluarga, masyarakat itu sangat besar. Kalau di sekolah ya duha, zuhur, asar, karena dipantau. Nah di rumah ya mantau mestinya orang tuanya. Nah, itu kalau orang tuanya tidak memantau ya seperti ini. Jadi itu susah. Tapi agama itu apa ya akan berkembang gitu. Jadi harapannya memang kesadaran itu akan semakin meningkat. Itu tadi. Semoga nanti setelah dewasa akan lebih sadar. Iya, harapannya seperti itu. Barangkali sekarang masih seperti itu. Mungkin nanti akan menjadi lebih baik. Apalagi kalau sudah tua, sudah mau mati gitu ya. Umur 60 kan. Nah itu kalau masih belum sadar itu yang kebangetan gitu. Kan sholat aja harus dobrak-dobrak, saya dobrak-dobrak sopo, harus tua gitu. Nah harapannya nanti semakin tua akan menjadi semakin sadar. Jadi memang menumbuhkan kesadaran itu tidak bisa instan, harus lambat laun dan itu perlu waktu. Ya sabar saja Bu. Dalam agama itu memang mungkin kalau di madrasah itu memang kita terapkan juga sampai apa yang disampaikan Ibu tadi. Tapi memang peran keluarga itu memang sangat besar. Jadi kalau kita lihat katanya kadang 1-2 anak itu memang di rumah jam berapa. Kadang sampai saya suruh murid subuh itu jam berapa. Sebulan itu pernah saya mantau itu subuhnya itu ada yang jam 6.20 dan subuh noprek 6.20. Ya saya suruh 7, ada yang 5.20. Pokoknya macam-macam subuhnya. Dan sholat di mana di rumah. Karena kalau pas jamaah ya jam 4.20 kalau di masjid. Kalau enggak ya jam 6.10 ada yang jujur memang ada yang seperti itu. Jadi mungkin terbentur dengan realita yang sesungguhnya di rumah. Kalau yang agama mungkin di telinga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan meriah untuk materi kita ini. Ada khususnya kepada Ibu